Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto, IPM 10.2008, kelas C2 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifat yaitu mengenal, insan yaitu manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan yaitu pengenalan diri manusia, sedangkan secara istilah mengenali dan memahami pencipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai peranan di muka bumi, dan manusia juga dipandang makhluk yang tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah. Allah menciptakan manusia dari tanah yang terbaik, dan setelah tanah Allah menciptakan juga ruh. Setelah dari tanah Allah ciptakan ruh. Setelah itu ditiupkanlah ruh tersebut kepada jasad manusia. Ada unsur-unsur manusia seperti qalbun atau hati, yang mana hati ini untuk memberikan rasa kasih sayang ke sesama makhluk atau sesama manusia. Yang kedua, al-aqlu, akal atau pikiran. Allah memberikan akal pada manusia karena manusia adalah pemimpin di muka bumi. Yang ketiga, jasad atau bentuk fisik manusia. Setelah itu Allah juga menurunkan amanah kepada manusia. Amanah manusia sebagaimana dijelaskan dalam setelah melaksanakan ibadah, Allah juga memberikan amanah kepada manusia khalifah atau pemimpin. Setelah itu ada balasan untuk manusia yang dikandung hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bersikap adil terhadap penciptanya, terhadap dirinya dan sesama manusia dan makhluk di muka bumi. Hakikat manusia harus dipahami, yaitu satu, makhlukun. Sebagai makhluk, manusia adalah makhluk yang termulia dan teristimewa, tetapi manusia juga lemah dan keterbatasan. Yang kedua, dimuliakan. Mukarramun. Manusia makhluk termulia meski asalnya dari sesuatu yang hina. Yang ketiga, mengemban tugas. Mukallafun. Diberi tugas, konsekuensinya sebagai makhluk yang teristimewa dengan berbagai kelebihan, tetapi manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, berhak memilih. Mukhayyarun. Keistimewaan manusia diberi akal dan hati untuk berhak memilih. Yang kelima, mendapatkan imbalan. Majziyun. Memberi balasan seadil-adilnya dan profesional. Pilihannya di dunia, balasannya kelak di akhirat. Jika baik, maka
balasannya adalah surga, tetapi jika buruk, maka balasannya adalah neraka. Itulah hakikat manusia. Apa yang dimaksud dengan at-taqwatul insan? At-taqwa, potensi. Asma'u, pendengaran. Al-basyaru, penglihatan. Al-muwadu, hati. Tujuan at-taqwatul insan yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal semua akan dapat berkorban dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, menunaikan tugas akan mempertahankan khilafah. Yang ketiga, menyadari akhir khianat terhadap tugas ibadah. Manusia ada tiga. Satu, manusia dianugerahi telinga supaya manusia dapat mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang telah disampaikan kepadanya melalui rasul-rasul. Yang kedua, mata. Dengan ini ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan atau memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur, kesesatan. Jiwa manusia yaitu an-nafs, jiwa, adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus dan dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan lain sebagainya. Jiwa manusia terdiri dari yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kondisi jiwa ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang menyesali diri. Jiwa ini selalu berada dalam keadaan ragu untuk memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik ataupun buruk. Semua ini adalah jiwa yang ada dalam manusia, adalah sifat manusia. Sifat manusia memiliki dua potensi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwa manusia. Di antaranya yaitu takwa dan fujur. Sifat takwa adalah membawa kemuliaan manusia yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia yang beruntunglah mempunyai sifat takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jiwa manusia yang baik adalah taqdiyatun nafs, jiwanya baik. Di antaranya memiliki sifat ibadur rahman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, satu, banyak bersyukur, syakur. Yang kedua, banyak bersabar, syabur. Yang ketiga, penyantun, rauf. Yang keempat, penyayang, rahim. Yang kelima, arif, halim. Yang keenam, banyak bertaubat, awwab. Yang ketujuh, lemah lembut, awwah.
Yang kedelapan, jujur, syaduk. Yang 9, amanah, amin. Itulah sifat yang baik untuk manusia dan bisa mendapatkan sukses dunia dan akhirat. Ada juga potensi fujur, yaitu sifat manusia yang buruk dan jahat. Dan itu bisa melekat dan menjadi berkarat dan kotor hati karena tidak dibersihkan. Di antaranya, 1. Suka tergesa-gesa, azlulan. Yang kedua, banyak berkeluh kesah, haluan. Yang ketiga, lalai, gofilan. Yang keempat, melampaui batas, gofian. Yang kelima, pelit, kanturan. Yang keenam, kufur atau ingkar, kafuran. Yang ketujuh, banyak berdebat atau membantah, kanudan. Yang kedelapan, sangat zalim, zaluman. Yang 9, sangat bodoh, jahulan. Itulah potensi fujur atau jiwa yang buruk yang ada dalam diri manusia. Itu bisa menjadikan orang yang rugi dunia dan akhirat. Dan ada juga hadis Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang dungu atau lemah adalah orang-orang yang memperuntukkan dirinya pada hawa nafsunya dan kemudian berangan-angan ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah sifat yang ada dalam diri manusia, yaitu ada 2. Ada takwa dan fujur.